Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Kembali lagi di YouTube Suki and Diego. Nungguin ya. Oke, terima kasih aku ucapkan buat kalian yang udah subscribe. Aku sangat menghargai sekali kalian mau mengikuti channel aku, Madam Suki. Yuhu! Buat kamu yang pertama kali kesasar atau terdampar di YouTubeku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oh ya, buat kalian yang mungkin berpikir bahwa channelnya Madam Suki itu apa ya, too much talking atau bertele-tele begitu ya. Ya, I think it's not yours like that. But aku tuh sebenarnya dalam membuat video itu pengen banget untuk memberikan apa ya, memberikan sebuah wawasan baru gitu ya, sebuah pencerahan. Tapi anyway, hari ini aku itu mau membuat satu reading ya, prediksi atau reading, tepatnya sih telling story. Aku ini memang membawakan apa ya, membuat satu prediksi melalui sebuah kartu ya. Nah, tetapi aku itu pengennya membawakannya dengan telling story aku. Telling story ngerti ya, jadi nggak bisa diburu-buru sebenarnya. Karena aku mendapatkan apa ya, mendapatkan surat cinta, pesan cinta dari beberapa orang sih ya. Tapi anyway, aku appreciate banget ya, Cin, dengan semua komentar-komentar kalian itu aku baca, kalau bisa aku bales satu persatu, tetapi sometimes I don't have time to do, dan maklumin aja ya. Aku mendapatkan message, harus dibedakan berita antara pembunuhan dengan berita Ragawati atau berita bla bla bla, gayanya gitu katanya. Oke Mbak, terima kasih, matur nuwun. Jadi inilah gayanya Madam Suki ya. Jadi kalian yang udah ngikutin aku dan pasti akan recognize atau mengenali style aku ini ya. Jadi aku memang bukan pembawa berita, bukan. Jadi aku adalah seorang telling story. Telling story ngerti kan ya? Kan cerita melalui kartu seperti itu. Seperti itu. Oke, anyway, lupa menanyakan. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Amin. Apalagi di situasi pandemi seperti ini, ya kan? Aku mendapatkan pesan tadi pagi seperti ini dari Yani Yosniawati. Hello Yani, Madam cantik dan centil. It's me. Hasil tarotmu sama dengan hasil tarotnya Rara. Ada di channel Heri Susanto. Terima kasih ya atas pembacaanmu. Aku jadi mengerti bahwa hidup harus dijalani dengan baik karena dapat dibaca atau dinilai dari segala cara atau segala sudut pandang seperti itu. Terima kasih Dear Yani, dan hari ini kita mau sebenarnya ngobrolin hal itu ya. Karena kita tahu Mbak Rara itu adalah seorang indigo, ya kan? Nah, jadi kehadiran Mbak Rara ini nanti gimana ya? Coba kita lihat karena kartunya udah aku buka di sini. Oke, kita langsung aja. Cus. Jadi kartu di sini yang keluar adalah totality ya. Mungkin kalian mengikuti prediksi atau telling story aku dari video-video yang kemarin-kemarin. Aku mengatakan di situ bahwa kasus di Subang, pembunuhan seorang ibu dan anak ini mendapatkan cinta. Maksudnya cinta itu apa? Perhatian. Perhatian yang luar biasa, ya kan? Nah, itu aku sudah berikan videonya ya. Kalian yang belum lihat, cus lihat, buka-buka aja sendiri, oke? Nah, jadi kehadiran Mbak Rara ini, ya sebelumnya salam kenal ya Mbak Rara. Aku Madam Suki, si pembisik kartu juga. Semoga Mbak Rara diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan
atas upayanya, terima kasih. Itu adalah bentuk atensi yang luar biasa dari seorang Mbak Rara yang melibatkan diri untuk terjun langsung ke sana, apalagi ketemu dengan Bapak Kades, which is itu Pak Kades masih ada hubungan dengan keluarga Ibu Tuti. Ya, sekali lagi buat keluarga Ibu Tuti, keluarga besar Ibu Tuti, aku mengucapkan deep condolence ya dari hatiku yang paling dalam. Oke, jadi kehadiran Mbak Rara ini di sini dia adalah seorang yang totalitas atau totality ya. Jadi beliau ini, Mbak Rara ini, kalau memiliki sesuatu keinginan, biarpun itu jauh ataupun Mbak Raranya lagi sibuk, Mbak Rara pasti akan mengusahakan untuk datang ke sana ya. Aku juga sempet loh tadi malam, karena aku curious banget kan, aku lihat juga lihat channelnya Mbak Rara, terus udah gitu aku lihat tuh kayak followernya atau subscribernya itu juga masih sedikit ya, masih 300 berapaan ya. Jadi kenapa begitu? Orang-orang seperti Mbak Rara ini adalah orang-orang yang fokus kepada hal-hal lain ya. Biasanya orang-orang seperti mereka ini lebih suka berada di behind the screen atau di belakang layar ya kan. Nah, berarti aku juga sudah menduganya itu. Nah, energi lain yang aku baca di sini adalah sebuah buku yang dibuka sama dia ya. Jadi dia nggak mau masalah ini sampai nggak ada endingnya, nggak ada jawabannya. Makanya dia berusaha untuk datang ke sana ya. Nah, karena kasus ini nampaknya seperti ini tuh, ada lambang ya, lambang peti mati, artinya seperti nggak nemu gitu loh. Kepolisian itu, aku merasa bapak-bapak polisi itu udah tahu kok ya, pelakunya itu udah tahu. Cuman kan beliau-beliau ini sekali lagi butuh sesuatu yang konkret. Nah, energi yang aku baca lagi adalah, bener kan, meskipun Mbak Rara ini jauh, beliau akan berusaha, nggak tahu gimana, harus datang ke lokasi. Which is aku secara pribadi, ini adalah sebuah upaya yang sangat bagus ya, karena beliau terjun langsung ke TKP atau ke lokasi tersebut ya, meminta izin kepada Kades di sana, bertemu dengan Bang Herinya, seperti itu. Jadi ketika nanti beliau ini memberikan statement atau ini loh hasil pembacaanku, itu nggak disalahkan ya, nggak apa, karena sudah ada Kulonwun itu, mengerti kan? Nah, kenapa aku juga nggak mau membuka? Karena ya itu, karena nggak boleh ya kan, karena kasus ini sekali lagi udah diselidiki lebih lanjut. Kalau orang-orang seperti aku ini membuka siapa pelakunya, tentu saja itu tidak wise. Kenapa? Karena ya tidak bijaksana aja. Who am I gitu loh. Iya kan? Jadi kan itu kan nanti menjurus ke apa ya, tuduhan, apalagi nggak ada dasarnya ya. Itu nggak boleh. Jadi orang-orang seperti kami, seperti Mbak Rara juga mengerti tentang hal itu ya. Jadi ketika Mbak Rara udah masuk dan terjun ke sana sendiri, ketemu dengan keluarganya, Pak Kadesnya, dan itu seperti Kulonwun ya. Bahkan nanti mungkin beliau juga pastinya akan ketemu dengan polisi di sana dan memberikan satu petunjuk-petunjuk baru begitu ya. Jadi kehadiran Mbak Rara ini sebenarnya memang juga ada sisi bagusnya, selain video yang aku buat kemarin tentang keterlibatan seorang ibu yang tangguh, Ibu Polwan, Dokter Hastri ya. Jadi bener kan, banyak sekali yang nantinya akan terjun langsung ke sana karena pengen masalah ini segera diselesaikan gitu. Oke. Kartu terakhir nanti ya. Oke, sekarang aku tuh mau ngasih sesuatu pengetahuan ya, atau wawasan kepada kalian semua ya. Kalian sering banget mendengar kata indigo. Misalkan, si A itu indigo loh.
oh ya temanku juga ada yang indigo ya, indigo gitu ya. Sekarang kita mau kenal yuk, indigo itu apa sih ya. Nah, jangan-jangan kita tahu istilah indigo, julukan indigo, tetapi kita nggak tahu orang yang dimaksud indigo itu seperti apa ya. Nah, di Indonesia itu orang-orang indigo atau orang-orang seperti kami ini dianggap sebagai sebuah penyakit kelainan jiwa ya. Kalau beruntung itu akan dihubungkan dengan dunia gaib atau dunia mistik. Kemudian kalau beruntung lagi akan diberikan label-label paranormal. Nah, kalau nggak beruntung gimana? Kalau nggak beruntung kamu akan dianggap dukun. Sian deh lu. Ya kan? Jadi kan itulah masyarakat Indonesia gitu. Jadi kita harus ini dulu, harus membuka diri, membuka wawasan kita ya. Jadi kita mau duduk di sini untuk sama-sama belajar. Nah, menurut penelitian para sains di luar negeri ya, baik para ilmuwan di luar negeri, mereka itu mengadakan penelitian itu puluhan tahun ya. Kemudian mereka itu berhasil mengkategorikan jenis indigo. Ya iya tapi indigo itu apa gitu loh. Jadi di dunia barat itu indigo itu dikenal sebagai seseorang yang memiliki kemampuan khusus. Orang yang memiliki kemampuan khusus yang sifatnya intermedisional. Nah, seperti itu. Jadi, ayo kita mau kupas sedikit kita pengen ketahui orang indigo itu macam apa. Oke. Jenis indigo yang pertama, ini menurut sains ya, menurut ilmuwan di luar negeri. Ya, di dunia barat. Oke. Jadi jenis ini ada indigo yang mampu berkomunikasi dengan alam gaib. Kalian pernah nggak lihat film Ghost ya? Long time ago itu ya. Siapa sih Demi Moore itu? Nah, itu di situ ada seseorang yang bisa dia berkomunikasi dengan alam gaib ya. Sekarang kalau kita ngomongin alam gaib ya kan? Gaib apa ya? Tuhan itu gaib nggak? Tuhan itu kan Allah ya kan? Atau apapun sebutan beliau, itu kan beliau itu adalah sebuah zat gaib. Nah, jadi kalau kita tadi aku mengatakan mampu berkomunikasi dengan alam gaib, itu bukan hal-hal yang berhubungan dengan hantu atau yang wewe gombal atau yang apa sejenisnya, yang mbak-mbak kunti gitu ya, nggak selalu seperti itu. Indigo ini dia juga bisa berkomunikasi dengan sang pencipta ya. Nah, terus jenis kedua adalah indigo yang mempunyai telepati. Nah, telepati itu mereka ini seperti ini ya. Mereka punya cakra mata ketiga di sini. Jadi seperti hole gitu ya. Jadi aku pernah suatu hari waktu di Bali, ini masuk ke telling story aku ya sebagai indigo ya. Aku pernah di Bali ketemu dengan seseorang itu diselamatkan oleh seseorang lain dari upaya dia untuk bunuh diri, ya kan? Nah, kemudian si gadis itu dibawa ke rumahku ceritanya, ketemu aku. Nah, pada saat melihat aku itu dia nggak suka sama aku, karena aku tahu dia udah kemasukan sesuatu gitu dalam diri dia. Nah, kemudian dia itu bilang, di situ banyak orang, aku nggak suka sama perempuan ini karena dia mempunyai 3 mata, katanya seperti itu. Nah, akhirnya puji Tuhan, alhamdulillah, astungkare ya, praise the Lord, aku bisa menyembuhkan anak ini untuk menjadi normal kembali. Nah, itu pengalaman aku. Setiap indigo mempunyai pengalaman masing-masing ya di sini. Nah, kemampuan ketiga adalah clairvoyance. Clairvoyance itu apa? Ya, indigo ini adalah jenis yang memiliki kemampuan mengetahui situasi di wilayah tertentu seperti itu. Oke.
Jadi indigo ini memancarkan gelombang khusus yang kuat di belahan bumi ya. Kamu boleh percaya boleh enggak, tetapi inilah masing-masing kelebihan dari para indigo menurut kategori mereka ya. Oke. Terus yang keempat adalah precognition, yaitu kemampuan seseorang mengintip masa depan. Kalau dibilang mengintip, kan aku sering ngintipin buat kalian, ya kan? Oke, baik. Kemampuan mengintip masa depan. Nah, aku kan pernah bilang, nggak ada seseorang pun yang bisa melihat masa depan. Ya, ingat itu, garis bawah, ya. Even aku, who am I? Aku bisa melihat masa depan. Tapi yang aku maksud di sini adalah orang yang bisa melihat, membaca rambu di sini sebelum menuju ke masa depan. Oke. Terus indigo lain adalah retrocognition. Ini adalah indigo yang super duper, yang udah ini tingkatnya lebih ini dah, lebih bagusan lagi ya. Makanya kalau kamu perhatiin videoku yang pertama kali aku buat video tentang kasus Subang ini ya. Kalau nggak salah judulnya adalah terkuak siapa dalam pembunuhan ibu dan anak ya. Kalian boleh lihat itu yang pertama kali aku buat. Nah, di situ aku mengatakan bahwa FBI aja di luar negeri aja menggunakan jasa detektif cenayang. Untuk apa? Untuk mengintip. FBI aja mereka itu menyewa jasa detektif cenayang ini, gunanya adalah untuk melihat kode-kode ya. Jadi para detektif cenayang ini kan dibayar ya, memang mahal sekali sih ya, namanya juga luar negeri ya. Mereka dibayar mahal sekali. Jadi tugasnya itu untuk melihat kode-kode rahasia. Misalkan ada tempat di sini yang mau dibom atau apapun itu ya, atau apalah mempunyai masalah lah ya. Mereka lihat kode-kodenya itu diintip berapa dan itu tepat. Makanya aku tadi bilang ini adalah kemampuan yang super duper yang wow ya. Jadi karena luar biasanya indigo yang satu ini membuat kita itu yang terwow gitu kan. Nah, detektif cenayang itu mengintip misalkan ada tawanan perang, kondisinya gimana, terus orang ini, negara ini kira-kira dia punya tujuan apa, dia punya apa yang bisa membuat kondisi dunia ini nantinya begini dan begitu ya. Ya kalau kita udah menuju ke sana ya, kadang-kadang memang kepintaran manusia itu kita nggak bisa prediksi ya, karena sekali lagi manusia itu adalah energi Tuhan juga ya. Orang-orang yang diberi kemampuan, semua, karena aku menganggap semua manusia itu adalah istimewa dengan kemampuan masing-masing. Orang yang tidak indigo aja pun mereka adalah orang-orang super yang luar biasa dengan menggunakan pikirannya, menggunakan hatinya, dan menggunakan emosinya ya. Jadi ini nggak melulu orang indigo. Mungkin nggak sih polisi Indonesia itu kan besar ya, besar banget ya, memiliki 250 juta penduduk ya. Tentunya dengan orang sebanyak itu pasti tingkat kejahatan juga akan semakin banyak ya. Kita ngomongin di Indonesia nih. Sekiranya apa mungkin nggak melibatkan orang-orang seperti kami ini untuk bisa membantu pekerjaan polisi? Itu aja sih yang aku dari awal membuat video tentang kasus Subang ini ya. Tetapi di situ banyak sekali komen-komen negatif ya, komen-komen maklumlah netizen gitu loh, you know netizen. Tapi aku percaya dengan seiring waktu aku pasti akan diikuti oleh orang-orang yang seenergi dengan aku,
dengan orang-orang yang sepemikiran dengan aku dan orang-orang yang pintar ya, karena kita di sini mau belajar. Jadi aku ngomong kayak gini bukan untuk menggurui ya, jangan ya. Jadi kehadiran Madam Suki di sini adalah untuk kita belajar bersama-sama. Oke? Jadi indigo yang selanjutnya adalah mediumship. Mediumship itu apa? Mediumship itu adalah orang yang menggunakan jasad orang lain sebagai medium. Ini ngeri. Aku nggak mau terlalu masuk ke sini, oke? Dan indigo selanjutnya adalah psikometri. Nah, jadi ini adalah indigo yang unik menurut aku, karena indigo ini ia bisa berbicara dengan tumbuhan dan ia bisa bicara dengan hewan. Mereka percaya bahwa setiap benda adalah kumpulan molekul yang merekam peristiwa. Nah, kalau yang ini mungkin aku termasuk, dan Diego, karena Diego juga bisa ngobrol sama binatang, ya kan? Nah, aku pernah mempunyai pengalaman yang cukup luar biasa di sini. Saat itu ada seseorang yang aku tolong ya di Bali. Aku bantu dia. Aku udah ngomong sama dia, tolong nanti malam kalau ada sesuatu jangan SMS aku, jangan chat. Pokoknya jangan kasih aku pesan, telepon langsung ya. Karena aku menyediakan diriku untuk tidak tidur. Maksudnya gini, aku tidur ayam gitu loh ya. Tapi kalau kamu ada apa-apa, aku akan segera datang ke tempatmu karena rumahnya itu dekat dengan aku. Nah, malam itu sekitar jam 11 malam. Jadi ini waktu anak kosboy ya, ceritanya masih kos gitu loh. Nah, jadi di tempat kos aku itu kalau udah jam 9 pintu pagar itu ditutup ya kan, ditutup cekrek gitu. Terus tiba-tiba aku itu pas buka pintu kamar, tiba-tiba ada seekor anjing hitam banget. Terus udah gitu dia itu gonggong gitu kan, duduk. Aku juga duduk ngeliatin dia, dan itu amazing banget. Aku seperti mendengarkan dia itu bicara, tapi dengan bahasa dia. Dia maksudnya tuh gini, dia ngomong, nanti malam pokoknya kamu nggak boleh tidur karena sesuatu akan terjadi, katanya gitu. Tapi dia gonggong, aku paham gitu loh. Terus udah gitu dia pergi. Nah, sesaat dia pergi, aku tuh 10 menit kemudian baru ngeh, oh iya, masa sih pintunya nggak ditutup? Aku pikir gitu. Si kadek mana ini? Kok dia nggak tutup pintunya? Tapi aku udah deh nggak mau cari tahu itu anjing beneran apa enggak. Aku orangnya nggak mau yang ambil pusing. Ya udahlah, yang penting aku dapat pesan, udah gitu aja lah ya. Oke, jadi ini indigo yang ini ya. Sekarang adalah indigo telekinetik, yaitu indigo yang dapat mengendalikan benda-benda padat dan cair. Saking hebatnya indigo yang ini, ia bisa mengubah bentuk susunan unsur genetik di bagian spiral DNA manusia. Oh my god, bukan aku. Oke, jadi itu aja pembacaannya, dan yang terakhir kartunya adalah ini dari kehadiran Mbak Rara tadi ya. Jadi kehadiran beliau juga memberikan sumbangsih atau memberikan sesuatu yang baik untuk bisa dijadikan petunjuk oleh kepolisian atau keluarganya. Oke? Karena seperti pengakuan Mbak Rara sudah terhubung dengan almarhumah Ibu Tuti atau mungkin juga almarhumah adik Amel ya. Oke. Kalau misalkan Madam Suki bisa terhubung dengan kedua almarhumah itu, bisa apa enggak? Jawabannya video berikutnya, oke? Karena nanti kepanjangan, nanti ada yang tralala, trilili, tralalala, oke? And then yang terakhir kali ya, oh ya, ini aku mau kasih tahu bahwa orang-orang yang indigo itu nggak selalu bisa lihat hantu ya. Jadi ada indigo juga yang mereka memang nggak bisa lihat hantu karena
ada memang jenis indigo yang mereka memang seorang penyembuh, atau mereka seorang yang ahli dalam mengobati, ya, misalkan dengan herbal atau apa ya, dengan tumbuh-tumbuhan dia bisa meracik, atau dia ketika dipegang aja dia tahu oh dia sakit ini, dia sakit ini. Nah, itu indigo itu juga sama Diego ya. Diego bisa. Jadi begitu dipegang dia akan tahu, oh orang ini jantungnya kurang ini. Oh, orang ini dipegang ya, dipegang aja. Oke. Tapi dia juga mempunyai pendidikan sebelumnya. Dia belajar tentang osteopati. Osteopati itu apa? Aduh, Cin, nggak usah udah kelamaan. Oke. Buat bapak-bapak polisi yang aku bisa kasih apa masukan di sini adalah orang pelakunya ini apa ya? Orangnya agak ini ya. Mungkin lupa kali ya dia melakukan apa gitu. Coba deh diiniin, apa maksudnya, ditelusurin kejiwaannya gitu loh. Aku pernah loh membuat video tentang apa sih kasus sianida itu. Coba buka deh. Karena aku berpikirnya atau ya intuisikunya membawa ke sana gitu loh. Jadi kalau Mbak Rara bilangnya bahwa ini adalah apa ya, semacam kayak penculikan begitu ya, dan mempunyai kunci ganda ya. Kalau aku boleh menyumbangkan intuisiku di sini buat bapak-bapak polisi, atau tragedi ini terjadi bukan direncanakan. Itu menurut intuisi aku ya. Intuisi aku mengatakan ini ada sesuatu perbincangan dulu gitu loh, perbincangan, perdebatan, sampai kemudian tidak bisa dikendalikan ya. Karena pelakunya switch ya, switch emotion, switch mind. Makanya yang keluar ini bapak polisi ya. Jadi mudah-mudahan bisa di apa ya, di ini lagi digali. Kalau mau digali, pelakunya ini memiliki switch pada pikirannya, jadi berubah ya. Mungkin setelah dia melakukannya bisa jadi lupa karena memiliki multi personality atau pribadi ganda ya. Jadi masing-masing orang mempunyai intuisi masing-masing. Mbak Rara dengan intuisinya dan aku mungkin dengan intuisi aku. Tapi sekali lagi di sini kita harus menghargai kerja keras polisi dan harus tetap menggunakan asas praduga tak bersalah. Bukannya begitu? Oke. Lanjut di video yang berikutnya. Kalau masih ada yang mau dengerin celotehnya Madam Suki. Finally, send love and light. Salam